Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Jaminan Mutu Pemeriksaan Virologi. Tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk pada paparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri berikut. Jaminan mutu pemeriksaan virologi adalah sistem terpadu yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan laboratorium terhadap virus mulai dari pengambilan sampel hingga pelaporan hasil dilakukan secara akurat, handal, konsisten, dan sesuai standar. Mengapa jaminan mutu penting dalam diagnostik virologi? Ada 3, yaitu yang pertama, akurasi diagnostik, yang dimana memastikan hasil yang tepat untuk diagnosis dan penanganan pasien yang benar. Yang kedua, keamanan pasien, pencegah diagnosis yang salah yang dapat berakibat fatal atau penanganan yang tidak efektif. Yang ketiga, keandalan data, yang dimana menyediakan data epidemiologi yang akurat untuk pengendalian wabah dan penelitian. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Kayla Syifa Rahmania akan melanjutkan terkait pembahasan materi jaminan mutu. Nah, di sini yaitu ada jaminan mutu internal atau yang biasa disingkat sebagai JMI. Yang pertama itu ada divisi dan juga ruang lingkupnya. Jaminan mutu internal atau biasa disingkat sebagai JMI adalah serangkaian prosedur operasional standar yang biasa dilakukan di dalam laboratorium. Nah, gunanya itu untuk memantau juga mengevaluasi segala langkah dalam proses pengujian. Kemudian yaitu dimulai dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasil dan bertujuan untuk memastikan konsistensi, presisi, serta akurasi hasil. Setiap personil dalam laboratorium memiliki peran aktif di dalam JMI ini. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat jaminan mutu internal bagi pemeriksaan virologi. Jaminan mutu internal atau JMI ini sangat berperan penting dalam pemeriksaan virologi. Mengapa? Karena dapat memastikan keakuratan hasil dalam pemeriksaan di laboratorium. Nah, sistem ini juga dapat memungkinkan untuk mendeteksi dini terhadap kesalahan prosedur, kerusakan alat, atau penurunan reagen sebelum hasil dilaporkan. Dengan demikian, JMI mendukung keadaan diagnosis, evaluasi petugas, serta peralatannya. Juga bisa menjadi dasar untuk ketindakan korektif. Penerapannya turut meningkat kepercayaannya terhadap hasil uji laboratorium dan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk, di sini ada komponen kunci JMI. Dia itu ada pra-analitik, analitik, serta pasca-analitik. Saya akan menjelaskan yang fase pra-analitik juga fase analitik. Untuk fase pra-analitik sendiri yaitu meliputi persiapan pasien, pengambilan sampel, transportasi, dan juga penerimaan sampel. Nah, kesalahan-kesalahan di sini dapat membatalkan semua upaya selanjutnya. Kemudian ada fase analitik. Nah, untuk fase analitik ini mencakup pengujian aktual, kalibrasi alat, kontrol reagen, dan kinerja personil. Nah, ini adalah inti dari akurasi pengujian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya komponen kunci jaminan mutu internal pada poin ketiga yaitu fase pasca analitik. Nah, pada fase pasca analitik ini berfokus pada interpretasi hasil, validasi, pelaporan yang tepat waktu, dan penyimpanan data. Nah, dari hasil yang akurat tadi harus dikomunikasikan kembali secara efektif. Selanjutnya, implementasi jaminan mutu internal pada kontrol kualitas harian dan kalibrasi alat. Yang pertama ada kontrol kualitas harian. Kontrol kualitas harian sendiri penggunaan sampel kontrol positif dan negatif pada setiap peran pengujian untuk memverifikasi kinerja reagen dan alat. Nah, hasil harus berada dalam rentang yang diterima. Yang kedua ada kalibrasi dan pemeliharaan alat. Kalibrasi dan pemeliharaan alat sendiri yaitu caranya itu pengecekan dan penyesuaian berkala terhadap instrumen laboratorium untuk memastikan akurasi dan presisi pengujian. Jadwal pemeliharaannya yang ketat sangat penting.
Selanjutnya yaitu jaminan mutu eksternal atau JME. Jadi definisi dari jaminan mutu eksternal adalah proses evaluasi mutu laboratorium yang dilakukan pihak independen dari luar yang tujuannya itu untuk memastikan hasil pemeriksaan virologi akurat, dapat dipercaya, dan sesuai standar internasional. Tujuan penjaminan mutu eksternal yaitu menjamin keandalan hasil uji virus, memberikan akreditasi atau sertifikasi pada laboratorium, meningkatkan kepercayaan publik dan klinisi, mendukung surveillance penyakit menular global. Selanjutnya, manfaat jaminan mutu eksternal pada pemeriksaan virologi, yaitu bermanfaat untuk memastikan hasil uji akurat, konsisten, dan sesuai standar internasional. Program ini membantu validasi metode, meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium, memperkuat akreditasi, serta kepercayaan publik, dan mendukung surveillance kesehatan global terhadap penyakit menular. Selanjutnya, praanalitik, yaitu tahap sebelum pemeriksaan dilakukan permintaan pemeriksaan atau formulir, identifikasi pasien atau sampel, pengambilan sampel, jenis, teknik dan alatnya, transportasi sampel, suhu, wadah, dan waktu, penyimpanan sementara, risiko kesalahan, identitas salah, volume kurang, kontaminasi, transportasi tidak sesuai. Selanjutnya, analitik. Tahap pemeriksaan di laboratorium, pemeriksaan sampel sesuai SOP dan metode valid, kalibrasi dan alat kontrol kualitas internal, penerapan standar prosedur. Risiko kesalahan yaitu alat rusak, reagen kedaluarsa, operator tidak terlatih, metode tidak tervalidasi. Selanjutnya, pasca analitik. Tahap setelah pemeriksaan selesai, pencatatan dan pelaporan hasil, validasi hasil oleh penanggung jawab, pengiriman hasil ke panitia, internal hasil atau jika termasuk layanan, arsip hasil untuk audit. Risiko kesalahan yaitu salah input data, keterlambatan laporan, hasil tidak validasi, dan kehilangan arsip. Selanjutnya, kesimpulan. Jaminan mutu internal dan eksternal dalam pemeriksaan virologi merupakan upaya penting untuk menjamin ketepatan, konsistensi, dan kedalaman hasil laboratorium. Mutu internal berfokus pada pengendalian proses sehari-hari di dalam laboratorium, sedangkan mutu eksternal memberikan evaluasi independen dari pihak luar. Keduanya saling melengkapi dan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan, serta mendukung pengendalian penyakit menular secara nasional maupun global.